Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh Ananda, siswa-siswi para pejuang pendidikan. Apa kabarnya hari ini? Ya, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saat ini dunia kita tengah berada dalam kondisi pandemi yang sangat luar biasa, pandemi COVID-19, dan sekarang kita sudah berada pada fase new normal. Nah, sungguh sekarang kita dalam 2 bulan ini, nyaris sudah 3 bulan, kita berada di dalam kebiasaan-kebiasaan di luar kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya, termasuk ke dalam aktivitas belajar mengajar kita di sekolah. Nah, untuk Ananda seluruh siswa dan siswi pejuang pendidikan dimanapun berada, sekarang adalah tantangan baru bagi kita para pelajar generasi muda, generasi digital adalah tantangan baru bagi kita belajar jarak jauh, ya. Kita belajar tidak di dalam lingkungan kelas lagi, tetapi kita belajar di rumah. Nah, kita belajar lewat beberapa media. Biasanya kita belajar bertemu dengan guru, tatap muka dengan guru di kelas, bertemu dengan teman-teman satu kelas. Nah, sekarang semua kebiasaan itu beberapa bulan terakhir ini kita tidak berada dalam kebiasaan-kebiasaan itu lagi. Nah, sekarang kita belajar menggunakan media-media digital. Nah, bisa seperti menggunakan aplikasi Zoom, seperti menggunakan YouTube atau grup-grup lainnya, grup WhatsApp atau apa segala macam lainnya yang berbasis online dan berbasis digital. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita para generasi muda untuk tetap terus belajar dan berkarya pastinya. Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti ini, nah pasti Ananda membutuhkan diri untuk beradaptasi belajar di rumah. Yang biasanya kita belajar di sekolah bertemu dengan guru, sekarang kita belajar di rumah, berusaha untuk memahami materi-materi tersebut dengan baik. Nah, dan tetap hasil pembelajarannya harus tetap tercapai secara optimal dan maksimal. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang belajar yang efektif. Nah, bagaimana sih belajar yang efektif itu? Pasti Ananda sudah menerapkannya di rumah, tetapi sekarang kita hanya mencoba untuk merangkum dan mengingatkan kembali tentang pola belajar yang efektif untuk menghadapi kondisi-kondisi kita saat sekarang ini. Nah, sikap dan kebiasaan belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Nah, sikap belajar yang efektif dan efisien akan memberikan hasil yang optimal. Nah, apa sih itu belajar? Ya, belajar adalah upaya untuk mengadakan perubahan perilaku ke arah yang positif, seperti dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, dalam belajar itu berarti kita mendapatkan ilmu baru di dalam hidup. Nah, kita ambil contohnya. Apa contohnya? Ananda pasti setiap hari bisa melihat anak bayi, ya. Anak bayi yang awalnya dia tidak bisa apa-apa, yang dia hanya bisa tiduran saja, di mana ditidurin oleh mamanya, dia hanya di situ saja tidur, tengkurap, tidur, tengkurap, seperti itu aja. Nah, tetapi anak bayi tidak stuck di situ saja. Mereka belajar dan mereka berusaha untuk, misalkan dia ingin berpindah tempat. Nah, anak bayi yang awalnya hanya bisa tengkurap saja, ditidurkan di bundanya oleh bundanya di sini, dia pasti ingin berpindah tempat ke tempat lain. Nah, mereka pasti belajar.
Nah, dengan berbagai cara mereka belajar dan berusaha bagaimana caranya pindah dari tempat di sini yang ditidurin bundanya di sini. Nah, dia pindah ke tempat lain. Nah, mereka belajar, mereka berjuang. Misalkan dengan berpindah tempat dengan mereka caranya merangkak. Nah, merangkak yang awalnya masih merangkak tertatih-tatih, yang merangkaknya masih sering jatuh lagi. Nah, tapi mereka tetap berusaha dan tetap belajar. Nah, sampai mereka bisa berpindah dari tempat di sini yang ditidurin bundanya, dia bisa berpindah ke tempat yang lain. Nah, berarti itu anak bayinya sudah belajar. Ada suatu hal yang baru dalam hidup mereka, yaitu apa? Mereka sudah bisa untuk berpindah dari tempat A ke tempat B. Berarti mereka sudah belajar. Sama seperti Ananda. Misalkan kita ambil contohnya, Ananda belajar yang namanya logaritma. Yang awalnya Ananda tidak paham tentang logaritma, yang Ananda tidak mengerti tentang logaritma. Nah, kemudian Ananda belajar, Ananda baca materinya, Ananda kerjakan latihannya. Nah, Ananda menjadi paham dan menjadi tahu bagaimana cara menyelesaikan soal-soal logaritma. Nah, ada nggak pembaharuan ilmu di dalam diri Ananda? Ya, pastinya ada. Nah, itulah Ananda berarti namanya sudah belajar. Berarti sudah ada hal baru yang Ananda temukan dalam hidup Ananda. Nah, setiap hari kita pasti merasakan yang namanya belajar. Ada mungkin hal kecil yang kita tidak menyadari kalau kita itu sudah belajar. Nah, atau mungkin itu hal besar yang kita sadari kalau kita itu belajar. Nah, sama misalkan seperti membuka botol sirup. Awalnya Ananda nggak bisa, gimana sih cara buka botol sirup? Akhirnya dengan mencoba, berusaha, belajar, Ananda bisa membuka botol sirup. Nah, berarti itu Ananda sudah belajar. Artinya apa? Ananda dari yang tidak tahu bagaimana cara membuka botol, akhirnya Ananda bisa untuk membuka botol itu, berarti namanya Ananda sudah belajar. Nah, baik, sekarang kita akan berbicara tentang belajar yang efektif. Apa sih belajar yang efektif? Nah, belajar yang efektif adalah belajar dengan usaha yang sekecil-kecilnya akan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, makna kata usaha yang sekecil-kecilnya di sini adalah tidak boros waktu, tidak boros tenaga, tidak boros biaya, tidak boros bahan, namun hasilnya itu optimal. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan bahas sekarang. Formula belajar yang efektif. Ada 7 formulanya. Baik, kita bahas. Yang pertama adalah membaca dulu materi pelajaran sebelum guru menjelaskan di kelas. Nah, sebelum guru menjelaskan materi tersebut, kita harus membaca dulu materinya. Nah, dengan begitu kita sudah memiliki modal utama dan modal awal tentang materi yang akan diberikan oleh guru dan yang akan dijelaskan oleh guru. Dengan begitu, kita sudah memiliki perpustakaan ilmu di dalam pikiran kita. Nah, jadi kita tinggal mencocokkan materi yang kita dapatkan dengan yang diberikan oleh guru. Dengan begitu kita akan makin kaya dengan materi-materi tersebut. Nah, kita akan semakin paham dan semakin mengerti. Yang kedua adalah pusatkan perhatian saat guru menjelaskan materi. Nah, ketika guru menjelaskan materi, pikiran kita harus pada materi tersebut dan harus kepada guru yang menjelaskan. Atau kita sedang berdiskusi dengan teman. Nah, kita pusatkan perhatian kita di situ. Pikirannya jangan kemana-mana, jangan menghayalkan yang lain-lain. Nah, pikirkan apa materi saat itu dan apa yang kita pelajari pada saat itu. Nah, kemudian biasakan untuk membuat catatan-catatan kecil. Karena kita manusia, hakikat manusia ada di dalam yang namanya lupa.
Nah, mungkin kita tidak bisa merekam semua materi yang dijelaskan oleh guru, maka dari itu biasakanlah untuk membuat catatan-catatan kecil, catatan-catatan yang kita mengerti isinya. Jadi, kalau suatu saat kita lupa dengan materi tersebut, kita bisa membuka kembali catatan kita dengan merecall kembali materi-materi yang sudah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Nah, kita bisa untuk melihat catatan-catatan itu kembali. Nah, itu akan pasti sangat membantu kita dalam belajar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengulang kembali materi dalam 24 jam. Nah, materi yang sudah kita pelajari biasakan untuk mengulang kembali. Dengan begitu, otomatis materi tersebut dengan mudah akan terserap ke dalam otak kita. Semakin kita ulang, semakin kita fasih. Lancar kaji karena diulang. Yang keempat, selalu mengerjakan PR. Nah, kita harus selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kerjakanlah secara mandiri, kerjakanlah dengan kemampuan kita sendiri. Jangan mencontek. Mencontek adalah suatu budaya yang tidak baik. Mencontek sama dengan membohongi diri kita sendiri. Mencontek bukan menyelesaikan masalah kita dalam mengerjakan PR, justru akan menambah masalah baru. Karena apa? Karena kita semakin tidak mengerti dengan materi-materi pelajaran yang kita bahas. Makanya usahakan berlaku jujur dari sekarang, usahakan membina diri untuk jujur, karena jujur adalah harga mati. Nah, biasakan untuk membuat PR secara sendiri. Jika kita tidak mengerti, maka tanyakanlah kepada guru. Minta jelaskan kembali dengan guru. Atau mungkin kita bisa belajar dengan teman yang sudah paham dengan materi tersebut. Jangan tanyakan kepada teman yang sama-sama tidak paham dengan kita, maka itu akan menambah masalah baru. Tanyakan kepada teman yang mengerti. Nah, kalau tidak percaya rasanya bertanya dengan teman, maka tanyakanlah kepada guru, belajar kembali kepada guru. Maka guru nanti akan menjelaskan kembali kepada Ananda yang tidak paham. Nah, selanjutnya yang kelima adalah selalu memperbaiki kesalahan dalam PR atau tugas yang sudah dikoreksi oleh guru. Nah, ketika kita ada PR dan tugas, setelah sampai pada limit waktunya, kita harus menstorkan tugas kita kepada guru untuk dikoreksi. Nah, tugas-tugas atau PR-PR yang sudah dikoreksi oleh guru, mungkin Ananda mengalami beberapa kesalahan dalam membuat PR. Nah, biasakanlah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Kira-kira di mana letak salahnya? Kira-kira di mana letak kelirunya? Nah, biasakan untuk memperbaikinya. Pahami kembali materinya, dalami kembali materinya. Nah, yang keenam adalah berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik di setiap evaluasi atau ujian. Nah, evaluasi atau ulangan bukan ajang untuk berlomba-lomba dengan teman mendapatkan nilai yang terbaik. Oh, saya lebih tinggi nilainya dari si A. Oh, saya lebih tinggi nilainya daripada si B. Bukan untuk itu, tetapi untuk mengukur kemampuan kita. Kira-kira di materi yang ini kita sudah berapa kemampuan kita? Sudah berapa pemahaman kita? Nah, makanya ujian dan ulangan itu adalah gunanya parameter untuk mengukur sampai mana pemahaman kita terhadap materi tersebut. Nah, usahakan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Bagaimana caranya mendapatkan nilai yang terbaik? Pastinya dengan memahami seluruh materi dengan baik dan dengan tuntas. Makanya biasakan belajar tuntas. Nah, yang terakhir adalah lakukan analisis setiap hasil ulangan atau ujian. Nah, Ananda harus menganalisis. Kira-kira dari bab ini di mana sih kelemahan-kelemahan kita? Dari satu bab pelajaran, kira-kira di subbab mana kita yang masih lemah, yang masih belum mengerti? Lakukan analisis-analisis terhadap hasil-hasil ujian kita, terhadap hasil-hasil belajar kita.
Lakukan analisis secara mandiri. Dengan begitu, kita pasti akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kita pasti akan menjadi siswa yang memiliki kemampuan yang hebat, kemampuan yang ekstra dalam memahami pelajaran. Dengan begitu, Ananda akan mendapatkan ilmu yang padat di dalam pikirannya, akan memahami materi dengan baik, dan akan menjadi pelajar yang luar biasa, memiliki ilmu yang sangat cemerlang. Nah, tetap fokus dalam belajar, istiqomah dalam belajar, harus semangat, harus giat dalam belajar, dan kemudian harus belajar secara kontinu. Tumbuhkan di dalam hati dan di dalam diri bahwasanya saya butuh belajar. Nah, semoga kita orang yang istiqomah dalam belajar. Ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama berjuang, ayo kita sama-sama berusaha untuk mencapai masa depan yang lebih baik, masa depan yang berilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan adalah jendela dunia. Ya, berlelah-lelahlah dalam belajar. Bukankah manisnya hidup terasa setelah berjuang? Ya. Nah, baik Ananda sekalian, mari sama-sama kita menerapkan formula belajar yang efektif dan efisien. Semoga kita bisa menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Demikian saja, semoga bermanfaat. Semangatlah dalam berjuang, semangatlah dalam menempuh pendidikan. Terima kasih, salam pendidikan untuk seluruh anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.